wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya Sri Putri. Kami dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori graf. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Penulisan graf adalah teori yang mempelajari tentang graf. Apa itu definisi graf? Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Penulisan graf merupakan pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G, VE. Jadi, graf yang ini terdiri dari himpunan titik V dan himpunan sisi E. Titik di sini bisa kita namakan simpul. Kalau di dalam graf, titiknya kita sebut sebagai simpul atau vertis. Untuk himpunan yang pertama adalah himpunan V, tak kosong dari simpul-simpul atau vertis. Jadi V-nya itu tidak boleh kosong ya. Artinya untuk membentuk suatu graf minimal harus terdiri dari satu simpul atau titik. Nah, titik di sini biasa dinamakan sebagai V1, V2 sampai Vn, tergantung jumlah titiknya atau simpul ya. Dan untuk himpunan yang kedua, E, himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi dua buah simpul nanti akan dihubungkan oleh suatu sisi. Sisi di sini dinamakan E1, E2 sampai En. Definisi di atas mengatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, graf harus mempunyai simbol, walaupun sisinya itu nggak ada. Sebutkan bagian dari teori graf, dan di sini ada terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Karena sesuai dari definisi ketetanggaan, simpul 1 terhubung langsung ke simpul 2 dan simpul 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena simpul 1 tidak terhubung secara langsung ke simpul 4. Dan yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Graf G1, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan simpul 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi pertama dan sisi kedua tidak bersisian dengan simpul keempat. Yang ketiga, simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Graf G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. Artinya dengan kata lain, dia adalah simpul yang tidak terhubung kemanapun karena tidak punya sisi. Yang keempat, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN. Graf yang kelima, derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan dengan D dalam kurung V. V-nya adalah nama simpulnya. Contoh untuk graf G1. D1 artinya derajat dari simpul 1 adalah 2. Karena simpul 1 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian D4 juga sama dengan 2. Untuk graf G2, D5 sama dengan 0 karena di definisi sebelumnya dia adalah simpul yang terpencil, tidak memiliki sisi yang bersisian, sehingga derajatnya 0. Untuk D4 derajatnya adalah 1, jadi dia hanya bersisian ke simpul 3 saja. Nama lainnya adalah simpul anting-anting. Yang keenam yaitu gelang atau loop. Loop adalah sisi yang menghubungkan sebuah simpul yang sama. E5 pada graf G2. Yang ketujuh yaitu lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn
di dalam graf G adalah barisan berselang, seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2 sampai dengan Vn. Yang ke-8, Sirkuit atau siklus. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpulan yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang sama dilalui berbeda. yang ke-9, Cuset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cuset menghasilkan dua buah komponen yang terhubung. Yang harus diingat adalah dalam cuset tidak boleh mengandung himpunan bagian yang juga merupakan cuset. Apa saja sifat dari graf? Sifat-sifat graf. Sifat graf adalah Kuratowski. Yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua graf Kuratowski adalah graf yang tidak planar. Ketiga, penghapusan sisi atau simpulan dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Sebutkan jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf, dan ini gambarnya ya. Contoh soal dan jawaban. Soal: untuk setiap graf berikut ditentukan A himpunan titiknya, B himpunan sisinya, yang kalian lihat di bawah sini. Contoh soal dan jawabannya. Jawaban yang A adalah himpunan titik graf G kita notasikan dengan V buka kurung G tutup kurung, koma, huruf V diambil dari kata vertex dari gambar masing-masing. Graf telah diberi nama G1, G2, dan G3. Untuk itu dapat dituliskan V buka kurung G1 tutup kurung sama dengan buka kurung A B C D tutup kurung, V buka kurung G2 tutup kurung sama dengan buka kurung U V W X Y tutup kurung, V buka kurung G3 tutup kurung sama dengan buka kurung 1 2 3 4 5 6 tutup kurung. Jawaban B, himpunan sisi graf G kita notasikan dengan E buka kurung G. Huruf E diambil dari kata et G. Dari gambar masing-masing graf telah diberi nama G1, G2, dan G3. Untuk itu kita dapat dituliskan E sama G, S buka kurung G1 tutup kurung sama dengan buka kurung AB, AC, BC, AD, BD, CD tutup kurung. E buka kurung G2 tutup kurung sama dengan buka kurung X, Y, XW, XU, PY, UY,
uwe, uye, vu, tutup kurung. Buka kurung, g, 3, tutup kurung sama dengan buka kurung 12, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 45 dan 46 tutup kurung. Mungkin hanya ini yang kami bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.